aku. Makanya di sini aku akan membahas 6 cara bagaimana mengatur waktu untuk ibu rumah tangga yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Fania Dewi. Selamat datang untuk yang baru nonton YouTube aku, jangan lupa subscribe. Dan untuk yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungan kalian untuk perkembangan YouTube channel aku. Nah, untuk kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatur waktu untuk ibu rumah tangga yang bekerja. Di sini banyak kan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja juga sama seperti aku. Makanya di sini aku akan membahas 6 cara bagaimana mengatur waktu untuk ibu rumah tangga yang bekerja. Langsung ke nomor 1 ya. Yang nomor 1 yaitu bangun pagi. Kenapa harus bangun pagi? Karena kalau di pagi hari stamina tubuh kita masih full, semangat kita masih bagus, pikiran kita masih fresh, dan sangat cocok untuk memulai hari. Misalnya aku kerja dari jam 8 sampai jam 4. Nah, aku mesti bangun jam 5 atau pas azan subuh ya. Jadi pas azan subuh aku sholat. Setelah sholat kita beres-beres rumah seperti cuci piring, sapu-sapu, pel, nyiram tanaman, masak, ngurus anak, sama siap-siap untuk berangkat kerja. Nah, jadi kita tidak ada waktu yang terbuang dan kita tidak terburu-buru ketika berangkat kerja karena kesiangan. Jadi itu wajib kita untuk bangun pagi. Lanjut untuk yang kedua, yaitu jangan menunda-nunda pekerjaan. Misalkan kita ada piring kotor 3. Nah, terus kita mikir, nantilah baru sedikit piringnya. Nantilah aku lagi seneng nih lihat-lihat belanjaan online shop. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Karena apa? Kalau kita menunda-nunda satu pekerjaan, meskipun itu sedikit, kalau ditunda terus nanti akan semakin banyak, dan ketika semakin banyak kita akan kesulitan mengerjakannya. Jadi kita akan menyita waktu yang lain juga seperti itu. Jadi usahakan jangan menunda pekerjaan. Untuk yang ketiga adalah mengatur jadwal pekerjaan rumah tangga kita. Misalnya kayak tadi, ketika kita bangun pagi, kita harus jadwal nih jam 5 kita harus ngapain, jam 6 kita harus ngapain, jam 7 kita harus ngapain. Nah, misalnya untuk yang bisa 1 minggu 2 kali, misalkan kayak cuci baju. Kayak aku cuci baju, aku lakuin 2 minggu sekali, nyetrika seminggu sekali. Kenapa aku lakuin itu? Karena pakai mesin cuci juga ya, jadi kita tidak terlalu capek karena harus cuci baju manual seperti itu. Jadi ini menurut saran aku itu, kita kalau sebagai pekerja kita harus punya mesin cuci. Bukan maksud aku untuk memaksakan ya, tapi ini berdasarkan pengalaman aku. Ketika kita punya mesin cuci, kita banyak produktivitas kita bisa dilakukan karena satu pekerjaan itu dimudahkan seperti mesin cuci kan. Jadi dicuci sama mesin kayak gitu. Nah, untuk nyetrika aku lakuin seminggu sekali. Kenapa seminggu sekali? Karena biar menghemat waktu juga sih. Jadi kayak gitu. Lanjut ke nomor yang keempat, yaitu bereskan pekerjaan rumah sebelum hari libur. Misalkan kayak tadi aku cuci baju itu seminggu 2 kali, aku jadwalin di hari Rabu dan hari Sabtu. Berhubung pekerjaan aku di hari Sabtunya adalah 5 jam kerja, itu adalah waktu yang paling panjang untuk aku mengerjakan pekerjaan rumah. Misalkan aku cuci baju dulu pas pulang kerja, lalu setrika.
Jadi di hari Minggu tuh aku full main sama anak aku atau main sama suami kalau suami libur, jadi kayak gitu. Lanjut ke nomor yang kelima. Untuk yang nomor 5, usahakan rumah selalu bersih dan rapi. Karena apa? Ketika kita masuk ke rumah dalam keadaan berantakan, kotor dan pokoknya kayak kayak kapal pecah, itu akan membuat mood kita itu jelek gitu. Misalkan kayak nanti suami ketika pulang kerja melihat rumah kotor kan kasihan kan, udah capek lihat rumah kotor, nantinya balik lagi ke kitanya kan harus ngeberesin juga. Jadi kalau misalkan kita dicicil kerjaannya, harus selalu rapi, harus selalu bersih, suami juga nggak akan protes, kita akan senang, anak akan betah di rumah, dan rumah itu benar-benar sebagai tempat peristirahatan yang paling nyaman, seperti itu. Nah, itu untuk yang nomor 5. Lanjut ke nomor yang ke-6. Hindari malas. Ini yang paling penting. Karena apa? Ketika malas, ya udah ambiar semua pekerjaan kita. Bangun pagi, kalau malas bangun pagi, kita jadi kesiangan. Kalau misalkan kita malas mengerjakan pekerjaan dan ditunda-tunda, nantinya akan menggunung, pekerjaan kita akan semakin banyak. Terus tidak diatur, jadi kita sembarangan ngerjain, yang penting beres, tapi badan kita capek, akhirnya kita pengen istirahat lah, ini apalah itulah, jadi nanti lagi. Terus kalau misalkan rumah selalu berantakan, seperti yang aku bilang tadi, kalau rumah berantakan pasti ke mood kitanya juga jelek. Untuk yang kelima, hari libur kita akan tersita. Jadi kayak gitu. Jadi ini nomor 6 itu hal yang paling harus dihindari. Jadi hindari malas. Nah, itu tips 6 cara mengatur waktu untuk ibu rumah tangga yang bekerja. Untuk yang suka, tolong tinggalkan like. Untuk ada saran atau komentar, tolong tinggalkan komentar di bawah, dan share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Jangan lupa subscribe juga ya. Assalamualaikum.